pendidikan memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan individu. Negara pun turut menyadari hal ini melalui kebijakan pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekolah ini hadir untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita. Pendidikan kesetaraan atau disebut dengan sekolah kejar paket menjadi hal yang menarik perhatian karena hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan aksesibilitas dan kesenjangan pendidikan yang dihadapi oleh banyak orang. Sekolah kejar paket mencakup program paket A, B, dan C dengan kurikulum yang setara dengan pendidikan umum lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Namun, tidak semua sekolah kejar paket memiliki karakteristik yang sama. Terdapat sekolah non-formal dan formal. PKBM Satria Tama merupakan salah satu sekolah kejar paket non-formal di Purwokerto. PKBM Satria Tama ini didirikan pada tahun 2006 dan didirikan oleh pendiri-pendirinya yang dulu. Saya di sini melanjutkan mulai tahun 2016. Ada 3 paket. Paket A itu ada 6 orang yang sekolah di sini dan ditambah 8 orang itu nginduk di sini, itu adalah anak-anak inklusi. Terus paket B itu ada 34 orang. Itu paket C ada 57 orang atau siswa. Di sekolah ini tutornya ada 10, ditambah kami pengelola ada 3. Jadi sebenarnya ada 13 orang yang bisa mengajar di PKBM Satria Tama. Kami sementara waktu ini menuju pada platform Merdeka Belajar. Kami tapi sekarang masih menggunakan Kurtilas, kurikulum 13 yang menuju kepada platform Merdeka Belajar, dan kami dari tutor-tutor tenaga kependidikan sudah masuk di PNM. Proses kegiatan belajar dan mengajar di PKBM Satria Tama, kami itu lebih mengutamakan pendidikan karakter kepada peserta didik supaya ada perubahan di dalam karakter. Karena dari latar belakang peserta didik yang macam-macam notabene, latar belakang yang dulu sudah tidak sekolah lama 3 atau 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun tidak sekolah, sekarang kembali sekolah lagi di PKBM. Jadi kami sistem pembelajarannya menggunakan pendekatan kekeluargaan yang harapannya nanti bisa pelajaran-pelajaran itu bisa masuk kepada peserta didik. Semua pelajaran sama dengan sekolah formal mata pelajarannya. Seyogianya, usia tidak menghalangi seseorang untuk mengembangkan potensi dan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.
Perkenalkan, nama saya Asih Hanifah. Kalau di sini biasa dipanggil sama Bu Hanifah. Usia saya 42 tahun. Sekarang udah kelas 12. Jadi saya sekolah ini dari kelas 10. Jadi udah mau lulus. Kemarin sudah ujian. Nama saya Wiram, nama panjangnya Wiram Kariran Muhammad Ridwan. Asli dari Kemutukelor, Baturaden. Turun gunung ini jauh-jauh untuk menuntut ilmu, belajar agar bisa menjadi orang yang mungkin berilmu dan bermanfaat ke depannya. Tahun ini 49, sudah lumayan senior. Sebenarnya sih dulu saya pernah sekolah SMA, cuma pas mau kenaikan kelas 2 saya berhenti karena kendala biaya. Karena saya berbarengan sama kakak sama adik yang kakak mau lulus SMA, adik mau masuk SMP. Jadi karena keuangan orang tua terbatas, saya yang kata orang dulu kan suka yang perempuan ngalah gitu ya. Jadi saya yang ngalah daripada kakak sama adik yang nggak lulus. Ya karena sekolah itu kan tidak mungkin bagi saya itu tidak pandang usia, baik tua maupun muda, asal ada semangat untuk mengikuti ilmu, belajar. Walaupun yang mengajarkan itu ibaratnya kayak anak sendirilah, masih cantik-cantik, muda-muda, tapi ya tetap kita ambil belajar ilmunya untuk bisa dipraktekkan langsung. Malah kalau sudah senior seperti saya itu malah ilmunya harus langsung praktek, bukan cuma hanya sekedar ilmu teori-teori, tapi malah bisa dipraktekkan di masyarakat seperti itu. Tambah teman, tambah pengalaman, tentunya tambah ilmu juga, tambah pinter dong. Kalau dukanya kadang-kadang kan sekolahnya malam ya. Di sini seringnya kalau malam itu hujan. Nah tuh, kalau udah kehujanan berturut-turut, sore ngajar kehujanan, terus malamnya sekolah kesini kehujanan, besoknya meriang. Nah itu dukanya di situ. Ya sekolah di sini sebetulnya senang. Kalau sebelum berangkat itu tantangannya sih memang kalau pas mungkin lagi nggak sehat, mungkin hujan atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang tidak mendukung. Tapi sebetulnya kalau sudah sampai di sekolah seperti ini sudah menerima pelajaran ya nyaman-nyaman saja, anak-anak saja, sama teman-teman, sama mbak-mbak tutornya juga nyambung, malah jadi kelihatannya lebih semangat, lebih muda gitu kan. Mungkin awal aja kita masih baru perkenalan itu canggung, tapi setelah kita sering ngobrol, sering komunikasi, sebetulnya ya nggak ada perbedaan apa-apa. Ibaratnya tua maupun muda, senior maupun dianggap kayak anak-anak, tetap nyambung kayak gitu. Artinya di sini, sekolah di sini tidak membedakan usia, ini senior, ini junior, enggak. Ibaratnya tetap yang di sini pun saling menghargai dan saling menghormati kayak gitu sih. Biarpun kami beda-beda usia, ada yang anak usia sekolah, ada yang ibu-ibu kayak saya, ada yang di bawah saya, ada yang di atas saya bahkan. Itu alhamdulillah kami tetap nyambung. Karena mungkin sama-sama di sini satu tujuan, cari ilmu gitu. Nama saya Hana Wahyuningrum, biasa dipanggil Hana, dan saya berusia 19 tahun. Saya dari kelas 7, dari paket B. Perkenalkan, nama saya Rizky Abimantiko, umur saya 15 tahun. Saya dari kelas 4. Saya mencari sekolah yang nyaman untuk saya dan lingkungan yang cocok buat saya. Saya sekolah di sini sangat nyaman, tutornya juga baik-baik, belajarnya juga enak jadinya, terus temennya juga baik-baik, jadi senang gitu. Karena sekolahnya malam, kadang kalau malam hujan gitu, terus kehujanan, tapi nggak apa-apa, saya kan tetap berangkat, tetap semangat buat sekolah gitu. Kalau untuk sukanya jam belajarnya fleksibel, terus tutornya penjelasannya baik, mudah dimengerti. Kalau untuk dukanya, karena jam belajarnya malam, jadi kadang tuh sepi banget. Interaksinya baik sih mbak, tetap baik gitu, walaupun dengan beragam usia ya, tetap baik, tetap asik-asik aja gitu, saling menghargai dan menghormati aja.
Mm-mm. Harapan saya untuk seluruh siswa yang mengikuti Kejar Paket itu tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, dan teman-teman yang menjadi siswa Kejar Paket itu sudah keren sekali karena teman-teman itu sudah mau masuk ke Kejar Paket, sudah mau belajar, itu berarti semangatnya luar biasa, maka teruskan semangatnya, teruskan belajarnya. Ya, kalau harapan saya sih mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang sekolahnya mungkin belum selesai sampai SMP, SMA gitu, mau sekolah di sini atau di mana aja, yang penting tetap menuntut ilmu biar tambah ilmu, biar tambah pandai, biar bekal untuk ke masa depan itu lebih cerah gitu. Harapan saya untuk anak-anak yang putus sekolah ya, itu tetap semangat belajar, ya syukur-syukur juga mau sekolah di sini, tetap semangat, dan di sini juga punya kesempatan yang sama, dan semoga sukses. Ya, mungkin setelah saya ibaratnya praktek di sini, sekolah di sini, mungkin saya memberi motivasi juga kepada yang mungkin putus sekolah, mungkin kemarin belum lulus, atau mungkin terkendala masalah biaya ataupun masalah apapun lah. Sekarang kan ada ilmu yang mudah belajar di sini di Satria Tama kan bisa dimanfaatkan kayak gitu. Bisa asal niat, ilmu pasti didapat kayak gitu aja sih. Harapan kami selaku ketua lembaga PKBM kepada setiap peserta didik bisa meraih cita-cita yang selama ini tertunda karena dulu belum sempat belajar itu karena terkendala biaya dan waktu, dan juga karena ada, kalau zaman sekarang namanya bully, jadi peserta didik ini tidak bisa sekolah zaman dulu. Sekarang dengan adanya PKBM ini, harapan kami cita-cita yang tertunda itu bisa tercapai. Karena di PKBM Satria Tama ini kita sekolahnya malam, fleksibel, yang bisa anak-anak peserta didik ini bisa sambil bekerja. Kuliah di universitas swasta maupun negeri. Tak ada lagi pembatas yang menghalangi cita-cita untuk meraih masa depan gemilang melalui pendidikan. PKBM Satria Tama merangkul mereka yang kurang beruntung agar tetap bisa mengenyam ilmu demi mencerahkan kehidupan. Inilah wujud inklusi dalam pendidikan yang sejati, di mana setiap anak bangsa mendapat akses yang sama tanpa memandang latar belakang. Sekolah paket mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang berkemampuan.